poin ketiga, Pak, mungkin terkait penyedia non PKP dan PKP. Ini banyak juga pertanyaan dari teman-teman SKPD. Pertama adalah terkait penayangan produk di katalog versi 6. Memang kalau di katalog versi 6 itu sudah kita dijelaskan bahwa sesuai dengan PMK 58 bahwa non PKP itu dianggap sebagai PKP pada saat mereka menayangkan produknya di katalog versi 6. Berarti apa? Non PKP pada saat menayangkan produknya itu wajib mencantumkan PPN-nya. Jadi yang yang ditayangkan produknya itu harus ada PPN, kecuali yang dikecualikan PPN. Jadi ada beberapa produk yang dikecualikan PPN. Nah, selain itu semua produk meskipun mereka non PKP seharusnya itu dicentang pajaknya, Pak, PPN-nya. Jadi Ya, semua produk itu dikenakan pajak. Nah, apalagi kalau sudah PKP kan itu sudah jelas tuh pengusaha kena pajak berarti dia harus kena PPN. Bahkan saya lihat ada beberapa di katalog versi 6 penyedianya PKP tapi malah kada dicantumkan pajak itu malah salah lagi. Sedangkan non PKP kan sudah diwajibkan mencantumkan pajak PPN-nya. Ini saya lihat ada PKP malah tidak dikenakan pajak. Nah, itu kan lucu. Akhirnya nanti kesulitannya di mana pada saat kita pengajuan pembayaran, apabila produknya tidak dicantumkan PPN, kita tidak bisa memungut PPN-nya. Karena sesuai dengan PMK 59 kan bendahara yang memungut PPN dan PPh. Kalau yang misalkan PMK 58 yang memungut nanti itu adalah pihak Telkom atau dalam hal ini Pinet. Tapi kalau kita pembayaran yang menggunakan LS yang memungut sesuai dengan PMK 59 itu adalah SKPD. Nah, apabila produknya tidak dikenakan PPN, si SKPD tersebut tidak bisa memungut PPN-nya. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi kuncinya di mana? Jadi kuncinya sebenarnya adalah pada saat kita melakukan pengajuan ke pejabat pengadaan atau PPK pada saat melakukan proses pembuatan paket, pastikan nanti produk yang ingin dibeli itu sudah ada PPN-nya. Artinya harga sudah termasuk PPN. Kalau kita lihat di produk, Bapak Ibu, kalau boleh saya contoh ya Bapak Ibu, kita di sini cara melihat produk ada PPN-nya itu sebenarnya ada di sini Pak. Nah, misalkan kita klik di sini, nah ada tulisan termasuk PPN. Nah, baru itu yang kita beli. Kalau tidak termasuk PPN, filter terakhir ada di PP atau PPK, tolong itu jangan dibeli dulu. Karena nanti kesulitan pada saat kita melakukan proses pembayaran. Kita nggak bisa memungut PPN-nya, Pak. Apabila pembayarannya menggunakan LS. Jadi cara ngeceknya tinggal diarahkan saja kursor kita ke harga, kemudian nanti di situ akan muncul termasuk PPN atau tidak. Itu cara mengecek apakah produk itu ada PPN atau tidak. Jadi ini sebenarnya filternya itu ada di PP ya. Karena kadang-kadang SKPD enggak lihat apa kada terbaca lagi, kada terlihat bahwa produk ini ada PPN-nya atau tidak. Jadi filter terakhir itu ada di pejabat pengadaan. Tolong ini dilihat apakah harganya sudah termasuk PPN atau tidak. Kalau tidak termasuk, jangan dibeli dulu, Pak. Jadi kita tahan dulu, jangan dibeli atau bisa kita hubungi penyedianya atau ganti produk yang ada PPN-nya saja. Nah, itu saran kami untuk produk yang tayang di katalog. Karena sesuai dengan PMK 58 bahwa non PKP itu dianggap sebagai PKP. Nah, kemudian terkait pembayaran, ini juga banyak pertanyaan dari teman-teman SKPD. Kan terkait pembayaran ini ada dua, ada yang melalui UPI dan melalui LS. Kalau uang persediaan itu adalah uang yang tersedia di bendahara. Kalau LS itu kan pembayaran langsung yang biasa pembayarannya melalui BPKAD. Nah, perlu kami jelaskan di sini untuk pembayaran melalui UPI itu pembayarannya untuk pemungutan pajak PPN maupun PPh itu dilakukan pihak
Telkom, dalam hal ini Pinet. Jadi kita tidak perlu lagi kalau pembayarannya UPI mencari bukti potong pajak. Karena bukti potong pajak itu hanya diminta untuk LS saja, untuk SKPD. Sedangkan UPI sesuai dengan PMK 58 bahwa yang melakukan memungut, melaporkan pajak pembayaran menggunakan katalog itu dibayarkan dan dilaporkan oleh pihak Telkom, dalam hal ini Pinet. Nah, beda halnya dengan LS. Kalau LS yang berhak memungut itu sesuai dengan PMK 59 itu adalah SKPD. Jadi beda perlakuannya antara UPI dengan LS. Jadi kalau misalkan pembayarannya menggunakan UPI, ya sudah, bendahara tidak perlu lagi meminta bukti potong pajak. Nah, sedangkan untuk yang LS, nah itu baru nanti bendahara yang memungut dan melaporkan pajaknya. Jadi berarti kalau kita bayar LS, bendahara itu membuat kode billing, baik itu PPN maupun PPh-nya. Jadi ini memang beberapa permasalahan yang masih ada di apa di katalog Porsi 6 ini, eh, ada beberapa yang masih memang diperkenankan untuk pembayaran di luar sistem. Kalau kemarin surat terdahulu, kalau dari surat surat dari Direktur Pasar Digital yang tanggal 17 April kemarin ya, yang diperkenankan untuk pembayaran di luar sistem itu adalah pembayaran terkait dengan pertama kondisi-kondisi yaitu pembayaran termin serta uang muka dan resensi oleh kementerian oleh pemerintah daerah. Kemudian pembayaran yang menggunakan SP2 online atau SPDRI, kemudian pembayaran oleh non pemerintah daerah, kemudian dengan pembayaran oleh Badan Layanan Umum. Nah, ini beberapa yang kemarin dimungkinkan untuk kondisi-kondisi dilakukan pembayaran di luar sistem. Nah, kemudian sesuai eh, surat Direktur Pasar Digital tanggal 28 Mei 2025 memang juga terkait dengan terkendala sistem. Nah, inilah yang mungkin disampaikan oleh Pak Fahrudin tadi, terutama yang saat ini lagi maraknya ya terkait dengan adanya pergantian PPK tadi ya. Nah, karena memang biasanya kalau masa jabatan pimpinan daerah itu sudah melewati 6 bulan, maka terjadilah mutasi di beberapa daerah terkait dengan pergana. Ini hanya berdampak terhadap terjadinya pergantian PPK. Izin Pak, saya Dimas Aditya dari Dinas SDM Provinsi Kalsel. Untuk pembayaran melalui OP, apakah perlu diterbitkan faktur pajak? Jadi untuk pembayaran melalui UPI itu sebenarnya tidak perlu menerbitkan faktur pajak penyedianya. Hmm. Kenapa? Karena invoice itu dianggap sebagai faktur pajak. Jadi untuk pembayaran Hmm. UPI itu invoice itu sudah dianggap faktur pajak. Jadi jadi ibarat orang itu invoice itu dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi Hmm. penyedianya tinggal melaporkan saja di Kortek mereka, Pak. Jadi di Hmm. Kortek mereka melaporkan, nanti di situ ada dua, pilihannya ada input faktur pajak, yang kedua adalah input dokumen lainnya. Nah, nanti di dokumen lainnya itulah si penyedia melakukan penginputan. Yang diinput apa? Yang faktur pajak tadi, yang invoice tadi Pak, yang diinput di dalam Kortek mereka. Itu aja Pak, mungkin terkait pertanyaan Pak Dimas.